Shalom saudara-saudaraku, sukacita menjumpai Anda kembali dalam renungan penyejuk iman yang merupakan bahan untuk ibadah keluarga, terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 21. Saya akan membacakan dalam terjemahan baru edisi kedua. Sabda Kristus demikian, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Amin firman Tuhan. Tema kita, kalahkan dunia dengan kasih. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, satu pertanyaan yang sering diajukan kepada saya, apa sih salahnya kita sebagai orang Kristen? Kok sampai orang begitu benci sama kita? Hal ditolak atau dilecehkan sering saya alami, Pak Pendeta. Saat mereka tahu bahwa saya Kristen, dan jujur saya mau katakan bahwa hubungan awal kami sebelum disangkut pautkan dengan agama adalah baik-baik saja. Tetapi penerimaannya terhadap saya mulai berubah ketika mengetahui bahwa saya seorang Kristen. Apakah memang kodrat kita sebagai orang Kristen harus dibenci atau dihindari? Dan karena itu kita harus rela menerima kenyataan untuk menderita. Nah, saudara-saudara, pertanyaan seperti ini saya hanya jawab, apa yang engkau baca dalam Alkitab? Kalau saudara tidak pernah membaca Alkitab, ya wajar saja jikalau saudara bertanya seperti itu. Tetapi jika saudara tekun membaca Alkitab, maka saudara akan menemukan jawabannya. Ingatlah bahwa dunia dan sorga tidak akan pernah menyatu sama seperti minyak dengan air. Dunia pastilah akan selalu berusaha membenci hal-hal yang bersifat sorgawi, karena dunia penuh dengan kegelapan, sementara sorga penuh dengan sinar dan cahaya kemuliaan Allah. Dunia di sini tidak semata menunjuk pada arti konkret sebagai tempat tinggal manusia atau disebut bumi, melainkan sifat kemanusiaan yang telah jatuh ke dalam dosa. Dalam tulisan-tulisan Yohanes, dunia mewakilkan suatu sistem dari yang jahat yang dikendalikan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Setiap hal yang ada di dalam sistem itu bertentangan atau berlawanan dengan pemerintahan Allah. Karena itulah wajar jika dunia tidak mau berkompromi dengan Allah. Itulah sebabnya dengan tegas Yesus mengatakan kepada para murid-Nya, "Karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Ayat 19. Tuhan Yesus sendiri mengalami apa artinya kebencian itu. Kebencian yang lahir dari sistem yang melembaga dengan mengatasnamakan agama. Mengapa? Sebab di balik bungkusan berlabel agama terdapat nafsu dan ketamakan. Dan siapapun yang berusaha menentang sistem itu sudahlah pasti akan diusahakan untuk disingkirkan. Oleh karena itu Tuhan Yesus mewanti-wanti atau mengingatkan para murid-Nya, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya.
Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Ayat 20. Sabda Tuhan Yesus ini telah terbukti benar pada segala zaman melalui kisah hidup para kudus yang menjadi martir dan kehadiran gereja yang mengalami penolakan sampai sekarang ini. Bagian perikop ini, saudara-saudara, merupakan perkataan langsung Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Dan itu dimaksudkan untuk menyadarkan para murid untuk dapat memilah dengan baik mana keinginan dunia yang akan mengantarkan hidup kepada kebinasaan dan mana keinginan Allah yang akan mengantar kepada kehidupan yang kekal. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini hendak menegaskan kepada kita juga yang ada pada zaman sekarang ini, zaman yang godaannya jauh lebih dahsyat dari zaman para murid dan gereja mula-mula. Bahwa jikalau kita mau melihat hari depan yang lebih baik dan mengalami keselamatan yang sempurna dari Tuhan, maka jangan menganggap remeh iman kita. Jaga, pelihara, dan rawat iman itu dengan baik. Dengan menjauhi cara-cara dunia ini yang sering berkompromi dengan yang jahat untuk mendapatkan kenikmatan sesaat. Jaga, pelihara, dan rawat imanmu dengan hidup sebagai anak-anak Allah yang dengan tegas menyatakannya jika ya dan tidak jika tidak. Jaga, pelihara, dan rawat imanmu dengan sikap yang tegas menolak setiap perbuatan yang jahat dan berusaha untuk tetap mempertontonkan gaya hidup, lifestyle, kasih. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas kejahatan dengan kasih atau cinta. Memang saudara-saudara, jika kita hidup sebagai anak-anak Allah, maka kita akan bertabrakan dengan gaya hidup manusia dunia ini, dan hal itu akan melahirkan derita. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa adalah lebih berharga dan mulia jika kita menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. 1 Petrus pasal 3 ayat 17. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana seharusnya kita menangani kebencian karena kita ini pengikut Kristus supaya kita jangan jatuh ke dalam perbuatan dosa? Ada dua hal yang hendak saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, pahami terlebih dahulu bahwa betapa Tuhan telah berbuat baik pada diri kita yang sesungguhnya tak layak untuk disebut anak-anak Allah. Pahami itu lebih dahulu, bahwa Tuhan telah berbuat baik kepada kita yang sesungguhnya tak layak untuk disebut sebagai anaknya. Tuhan begitu baik dengan mengorbankan dirinya demi kita. Kebaikan Tuhan inilah yang harus menjadi motivasi bagi kita untuk berbuat baik kepada semua orang. Jika kita sudah menyadari akan kebaikan Tuhan yang telah mengangkat kita sebagai anak-anaknya, maka kasih kita kepada orang lain, bahkan kepada mereka yang sudah menorehkan luka di hati kita, telah ada pada jalur yang benar. Bukan agar kita dipuji, tetapi nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Inilah yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 5 ayat 16. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang kedua, saudaraku, marilah kita meneladani Tuhan Yesus dalam hal kerendahan hati. Tuhan Yesus mengasihi bahkan mengampuni mereka yang menyalibkan dirinya. Dan dia mengajak kita untuk memiliki sikap yang sama terhadap siapa saja yang memusuhi dan menyakiti hati kita. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia karena dunia merupakan sebuah tempat yang dipenuhi kegelapan. Ia datang untuk membebaskan semua orang yang berada dalam cengkraman si jahat, dan untuk mengalahkan si jahat, jangan dengan pedang, jangan dengan amarah, jangan dengan kutuk atau laknat, tetapi kalahkan
dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Karena itu, janganlah kecut iman, janganlah tawar hati jika dunia membenci kita. Jadikanlah situasi kebencian itu sebagai kesempatan untuk mendemonstrasikan kasih yang agung, yaitu membalas kebencian dengan cinta, dan dengan itu kita sudah mengalahkan dunia ini. Terpuji nama Tuhan sekarang dan sepanjang masa.